Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang tema 3 pesan penting dalam pertemuan Nabiullah Musa dengan Khadir. Kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat gitu kan, kita diminta untuk membaca surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada setidaknya 4 kisah ya. Dan paling akhir itu kisah tentang pertemuan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Khadir apa Khidir, Pak? Khadir apa Khidir? Khadir, jemaah dirahmati Allah. Tapi Khadir atau Khidir sama saja. Tapi kalau Khadir itu punya arti hijau. Kenapa kemudian Khadir kenapa disebut Khadir? Karena dulu baginda Nabiullah Khadir itu beliau pernah suatu waktu duduk di atas sebuah rumput yang kering, layu. Tiba-tiba atas kuasa Allah Subhanahu wa taala rumput itu kemudian menjadi hijau. Maka disebut dengan Khadir. Khadir itu satu akar kata dengan akhdar. Akhdar itu artinya warna hijau. Ya. Nah, kisah ini bermula waktu itu dari Nabiullah Musa alaihissalam, jemaah dirahmati Allah. Beliau berceramah ya, beliau khutbah di kalangan Bani Israel, di mana khutbah beliau itu menyentuh luar biasa. Sampai orang-orang Bani Israel itu kemudian menangis, banyak yang menangis. Saking terkesimanya dengan materi ceramah beliau, saking terpesonanya dengan isi khutbah beliau. Maka salah satu Bani Israel itu bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kata mereka, "Wahai Musa, apakah ada orang yang lebih pintar dari engkau di dunia ini?" Saat itulah kemudian Nabiullah Musa kepleset, lalai beliau. Beliau kemudian menjawab, tidak ada. Bahkan ketika pertanyaan ada juga yang meriwayatkan, apakah engkau adalah manusia yang paling pintar wahai Musa di dunia ini? Kemudian Nabiullah Musa mengatakan, na'am, iya. Tanpa kemudian beliau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan mestinya beliau waktu itu menjawab, karena kehendak Allah, karena kuasa Allah, aku insya Allah orang yang oleh Allah dikasih ilmu. Tapi ternyata beliau mengatakan, akulah orang yang paling pintar di dunia ini. Maka waktu itu Allah cemburu luar biasa. Allah itu jemaah dirahmati Allah, ketika kemudian tidak segala apa pencapaian kita ini tidak dinisbatkan kepada Allah, maka Allah cemburu kepada kita. Contoh nih, kemudian kita dikasih oleh Allah anak solih. Kemudian ditanya, gimana caranya mendidik anak solih? Kemudian kita jawab, itu karena aku setiap subuh bangunin dia terus. Itu Allah cemburu sebenarnya.
Mestinya kita mengatakan itu karena Allah yang melembutkan hatinya. Itu karena Allah yang ngasih hidayah pada anak saya, sehingga saya mudah mengatur dia, sehingga saya mudah mengarahkan dia. Tapi kalau kemudian kita mengatakan itu karena saya yang setiap subuh membangunkan, itu Allah cemburu kepada kita. Bisa jadi anak yang awalnya salih itu kemudian oleh Allah diubah hatinya. Bisa jadi. Sebagaimana Nabiullah Musa ketika beliau mengatakan, iya saya yang paling pintar di dunia ini, maka saat itu kemudian Allah menegur Nabiullah Musa dengan mengatakan, wahai Musa, sungguh ada hambaku yang lebih pintar daripada kamu. Kata Musa, kalau memang dia lebih pintar ya Allah, tolong pertemukan aku dengan dia, aku ingin belajar kepada dia. Singkatnya jemaah dirahmati Allah, Allah kasih tahu bahwa hambaku ini dia berada di Majma'al Bahrain. Ya. Dia berada di antara pertemuan dua laut. Ya. Maka saat itu Nabiullah Musa bersama muridnya Yusha bin Nun. Bapak tahu Nabi Yusha bin Nun? Pernah dengar gak Nabi Yusha bin Nun? Tak pernah. Nabiullah Sith? Pernah? Tak pernah juga. Nabiullah Hizkil? Tambah lagi Ustaz, tambah jauh. Di dalam Quran itu ada banyak nabi jemaah dirahmati Allah yang sebenarnya kisahnya disebut tapi namanya tidak disebut, sehingga dia tidak masuk pada daftar list 25 nabi. Penerus Nabiullah Musa itu nanti Nabiullah Yusha bin Nun. Ya. Kisahnya disebut di dalam surah Al-Kahfi, bahkan juga disebut di dalam surah Al-Maidah, tapi tidak masuk pada daftar 25 nabi. Kisahnya bahkan lebih banyak dibanding kisah Nabiullah Idris alaihissalam. Kisahnya lebih panjang dibandingkan Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Tapi karena namanya gak disebut, namanya saja gak disebut, maka kemudian dia tidak masuk pada daftar 25 nabi. Kenapa Bapak dari kecil kita belajar tentang 25 nabi itu? Karena 25 nabi itu adalah nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Ya, saya sering mengatakan bahwa nabi yang kedua bukan Nabiullah Idris alaihissalam, tapi Nabiullah Sith alaihissalam. Kisahnya ada, tetapi namanya gak disebut. Baik, saya lanjut. Nanti kita bahas suatu pertemuan berikutnya. Nabiullah Yusha bin Nun waktu itu diajak oleh Nabiullah Musa untuk menemani beliau bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Salah satunya juga Nabiullah Khadir. Ada nggak dalam 25 nabi itu? Nggak ada. Tapi ibu yakin nggak bahwa Nabiullah Khadir ada? Ada. Kenapa nggak ya? Kenapa yakin? Karena Quran menyebut kisahnya, tapi Quran tidak menyebut namanya. Ibu bapak cari aja di dalam Quran ada kalimat Khadir gitu. Nggak ada. Nggak ada. Maka kenapa kemudian Nabiullah Khadir tidak ada di dalam 25 nabi? Tapi beliau ada. Salah satunya dalam kisah ini. Waktu itu kemudian Musa mengajak Yusha bin Nun untuk bertemu Khadir. Beliau kemudian membawa ikan yang sudah di bahasa kita, ikan itu kayak ikan asin, Mbak. Ikan asin itu mati, sudah kering, dibawa di dalam sebuah keranjang. Kata Allah, di mana ikan ini hilang, maka disitulah engkau akan ketemu dengan hambaku. Artinya ikannya mati. Ikan itu punya dua fungsi. Satu sebagai tanda kalau ikan itu nanti hidup dan loncat hilang ke laut, maka di situ tempatnya Khadir. Yang kedua, ikan itu sebagai bekal. Jadi kalau kemudian nanti lapar, maka ikan itu bisa dimakan. Berangkatlah keduanya jemaah dirahmati Allah. Singkatnya, mereka sampai pada sebuah sokhro. Sokhro itu batu besar, di mana kemudian mereka merasa letih, mereka akhirnya istirahat di situ. Ketika istirahat di situ, Yusha bin Nun itu tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Karena beliau menjaga gurunya. Siapa? Musa alaihissalam. Ketika Yusha bin Nun tidak tidur, di tengah malam tiba-tiba ikan itu loncat, Pak. Ikan itu loncat dari keranjang itu. Loncat dan hilang di laut.
Tapi karena Yusha bin Nun tidak menginginkan untuk mengganggu guru tidur gurunya, maka Yusha bin Nun berpikir, besoklah tak kasih tahu sama guruku, sama Musa alaihissalam. Ternyata setelah bangun besok, Nabiullah Yusha lupa Pak memberitahu kepada Musa. Akhirnya mereka masih jalan lagi hingga besok harinya, itu kan malam kan ya. Paginya mereka kemudian bangun, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Paginya lagi, artinya sudah berlalu 1 hari 1 malam, baru ketika mereka merasa letih, kata Nabiullah Musa, tolong keluarkan makanan kita. Ketika pas bicara begitu, Nabiullah Musa ingat, oh iya ikannya wes loncat di tempat itu. Maka baliklah mereka. Ketika balik mereka, kemudian Nabiullah Musa dengan Nabiullah Yusha bertemu dengan seorang hamba Allah yang sedang berselimut. Ya. Dan itu adalah Khadir alaihissalam. Singkat cerita jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabiullah Musa menawar kepada Khadir agar Khadir mau mengajari beliau. Dengan syarat, kata Khadir, kalau kau berjalan denganku, tolong jangan protes. Tolong jangan mempertanyakan apa yang aku lakukan. Kata Nabiullah Musa, oke, sepakat. Maka berjalannya mereka berdua, Nabiullah Yusha ada ikut. Nabiullah Yusha di tempat itu. Mereka berjalan berdua. Singkatnya jemaah yang dirahmati Allah, mereka naik perahu gitu kan? Ya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka naik perahu, di mana mereka naik perahu itu dikasih tumpangan gratis karena orang yang punya perahu kenal dengan Khadir, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bijaksana, maka dia dikasih tumpangan gratis nyebrang laut itu. Mau sampai ke laut, mau turun sama Khadir dilubangi sedikit tuh perahunya. Dilubangi. Disitulah kemudian Musa lupa Pak tentang kesepakatan yang kemarin. Bahwa tidak boleh protes. Tidak boleh mempertanyakan apapun. Kata Nabiullah Musa, lo gimana? Kamu itu sudah dikasih tumpangan gratis, kok malah ngerusak perahu orang? Kata Nabiullah Khadir, beliau nggak banyak bicara. Beliau cuma mengatakan yang sudah sekali ya. Sudah sekali, kamu sudah protes sekali. Maka dimaafkan waktu itu. Lalu keduanya jemaah yang dirahmati Allah, mereka kemudian setelah turun dari perahu ini, saya cerita dulu nanti baru kita ambil pelajarannya. Setelah mereka kemudian turun dari perahu ini, mereka kemudian menjumpai ada beberapa anak sedang main di tepi pantai itu. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Tiba-tiba ada satu anak yang kemudian diambil sama Khadir, dipeluk begini, apa bahasa kita, dikekep gitu Pak. Tahu kekep sampean? Dipiting. Nah, dipiting, habis itu kayak model robot gitu. Dia apa? Ya segitulah. Ada yang mengatakan dia digorok pakai pisau. Saat itu jemaah dirahmati Allah, Nabiullah Musa tidak lupa bahwa ada kesepakatan itu. Ada kesepakatan tidak boleh protes. Tapi masalahnya apa yang dilakukan Khadir ini sudah keterlaluan. Anak ini tidak bersalah, belum tahu apa-apa karena belum balik. Kemudian yang kedua, dia belum pernah berinteraksi dengan Khadir dan Musa. Tiba-tiba ketemu anaknya, diambil langsung dibunuh. Itu bagi Nabiullah Musa ini keterlaluan, nggak bisa saya diem. Maka waktu itu kemudian Nabiullah Musa protes lagi. Lo kok bisa kamu membunuh anak yang belum tahu apa-apa, tidak bersalah apa-apa, kamu bunuh? Nabiullah Khadir nggak bilang apa-apa kecuali hanya mengatakan sudah 2 kali ya. Tidak berusaha menjawab, tidak berusaha untuk membenarkan. Tapi beliau cuma mengatakan sudah 2 kali. Disitulah kemudian Musa sadar bahwa ternyata apa yang akan dialami setelah ini juga akan seperti itu. Tidak boleh mempertanyakan apa-apa. Selesai dari situ berjalanlah mereka kembali hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Mereka sampai di sebuah perkampungan. Saat berada di perkampungan itu mereka lapar, Pak. Haus juga karena perjalanan sudah jauh. Mereka kemudian meminta kepada ahlal qaryah, kepada penduduk desa itu, penduduk kampung itu untuk memberi makan dan memberi minum. Fa'abau. Ternyata penduduk desa itu tidak ada yang mau. Tiba-tiba fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa'aqama.
Kemudian Nabiullah Khadir bersama Musa, tiba-tiba mereka menjumpai ada sebuah dinding rumah yang sudah mau ambruk. Kemudian Nabiullah Khadir berinisiatif untuk memperbaiki, merenovasi dinding rumah itu agar tegak kembali. Saat itu Nabiullah Musa ingat bahwa ada kesepakatan, nggak boleh protes. Tapi waktu itu Nabiullah Musa tidak protes, Nabiullah Musa juga tidak mempertanyakan. Beliau cuma ngasih saran. Kata beliau, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Khadir, kalau kau mau, kau bisa minta ujrah. Tahu ujrah? Apa? Minta upah kepada penduduk ini, sehingga dari upah itu kita bisa makan. Nah kan tidak protes, ini ngasih saran. Kata Khadir, qala hadza firaqu baini wa bainak. Ini sudah ketiga kalinya ya, sudah selesai. Oh, terlalu banyak protes. Dah, ini sudah ketiga kalinya selesai kita. Tapi sebelum selesai itu, jemaah dirahmati Allah, Khadir kemudian menjelaskan, saunabbiukum bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ya. Kata Nabiullah Khadir, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sebelum kita berpisah, saya akan jelaskan kepadamu tentang apa yang sudah aku lakukan kemarin-kemarin. Tapi ada yang menarik, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca kisah soal Khadir dengan Musa ini, kata baginda Rasul, sekiranya Musa itu agak lebih bersabar untuk tidak selalu memprotes dan mempertanyakan serta memberi saran, maka mestinya kita akan mendapat kisah yang lebih banyak lagi, bukan hanya 3, tapi bisa 5, bisa 10, bisa 20 gitu. Asal Musa bisa lebih sabar. Ternyata Musa terlalu, bahasa kita terlalu ingin tahu. Saat itu kemudian Khadir menjelaskan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Perahu yang saya rusak itu perahunya milik seorang fakir miskin yang dia hanya punya mata pencaharian sebagai nelayan. Perahu itu adalah alat satu-satunya dia cari duit. Tidak punya lagi dia. Artinya kalau perahu itu hilang, habis, rusak, maka dia nggak bisa bekerja. Senaja saya kemudian rusak perahu itu, saya bikin cacat, karena akan datang setelah ini, ya setelah kita selesai itu, akan datang seorang raja yang dia suka mengambil perahu yang bagus-bagus tanpa membayar perahunya. Jadi dia sukanya ngambil perahu kalau bagus, dilihat bagus, diambil, dicuri sama dia. Kalimat Quran, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka ada seorang raja zalim yang sukanya ngambil perahu bagus dengan tanpa membeli kepada pemiliknya, diambil, dicuri. Maka aku tidak ingin kalau kemudian perahu itu nanti bagus, terlihat bagus, tidak ada cacat, kemudian diambil. Mending tak lobangi sewalau sedikit, tak kasih cacat sedikit, sehingga nanti raja itu tidak ngambil perahu itu. Kata Musa, oh begitu. Ini jemaah, ini pelajaran besar bagi kita. Kadang apa yang tampak di depan kita itu tidak selalu itu tidak selalu apa yang tampak baik di depan kita tidak selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa yang tampak buruk di depan kita tidak selalu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali menganggap sakit yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah satu yang buruk, suatu yang tidak baik. Kita kadang benci dengan itu semua. Padahal bisa jadi rasa sakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah tanda bahwa Allah sangat mencintai kita. Bukankah orang itu kalau sakit dia jadi punya waktu untuk evaluasi diri? Kita itu kalau dikasih sakit justru di momen itu kita tahu bahwa kita tidak berdaya. Kita punya titik lemah. Kita punya titik terbatas. Namrud itu dia mengaku Tuhan, salah satu sebabnya karena 600 tahun selama dia hidup, dia tidak pernah merasakan sakit. Maka dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan.
Justru ketika kita terpuruk berada pada titik terendah, itu adalah waktu di mana Allah mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang punya keterbatasan. Termasuk saya selalu menyampaikan bahwa ketika tadi marbot kami itu meninggal, itu adalah waktu terbaik bagi dia. Itu waktu terbaik bagi dia. Maka Khadir dengan Musa mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertakdir kepada kita itu adalah yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk kita. Jangan kemudian menganggap sesuatu yang buruk, yang dalam mindset kita, dalam pikiran kita itu buruk, katakanlah, itu kemudian buruk di hadapan Allah. Bisa jadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kalau baca surah Al-Baqarah itu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun kalian benci dengan perang itu. Jadi siapa yang mau perang? Tidak ada yang mau perang, cuma yang dirahmati Allah. Semua kita tidak ingin perang. Tetapi ketika kemudian kita dihadapkan pada kondisi sebagaimana yang ada di Palestina itu, wajib bagi kita untuk kemudian berperang, mengangkat senjata. Kenapa seperti itu? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena bisa jadi apa yang kau benci itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, bisa jadi apa yang kau cintai itu bisa jadi yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini jemaah dirahmati Allah, Allah kasih rizki kita segitu, kata, itu yang terbaik. Karena bisa jadi kalau kita dikasih lebih dari itu, maksiat kita tambah banyak. Iya, itu yang terbaik. Jadi Musa itu diajarkan oleh Khadir bahwa apa yang tampak buruk di hadapanmu itu tidak selalu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melobangi perahu itu bukan maksud aku ingin menenggelamkan orangnya, enggak. Karena di belakang orang itu ada seorang raja yang suka mengambil perahu-perahu buruk. Maka tak lobangi biar perahu itu tampak cacat agar perahu itu tidak diambil. Situ kemudian Musa mulai paham. Oh, ternyata baik juga yang dilakukan oleh Khadir alaihi salam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, kata Nabiullah Khadir, wa ammal ghulam, sementara anak yang tadi aku bunuh itu, ya, yang langsung dipeting, langsung dipotek kalau bahasa Inggrisnya itu, Pak. Dipelintir. Fakana abawahu mu'minaini. Anak itu dia belum balik. Ada yang mengatakan dia belum balik, sementara dia orang kafir. Dia tidak masuk Islam. Dia tidak beragama Islam. Dia tidak beriman kepada Allah. Fakana abawahu mu'minain. Sementara ayah ibunya itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayah ibunya cinta sekali kepada anak ini. Cinta sekali, sayang sekali. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kalau kemudian anak ini nanti besar, bisa jadi anak ini akan mempengaruhi anak ibunya untuk ayah ibunya untuk masuk atau murtad dari agama anak ini. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Dan Allah memberitahu saya, kata Khadir, bahwa Allah akan mengganti anak ini dengan anak yang nanti lebih salih. Ada yang mengatakan lebih salihah, karena zakata perempuan lebih salihah, bahkan nanti anak ini akan melahirkan keturunan yang luar biasa, bagus. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Khadir menutup kalimat ini dengan mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku melakukan itu bukan karena kehendakku, tapi karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, anaknya belum balik. Kedua, anaknya kafir. Ketiga, orang tuanya mukmin. Keempat, orang tuanya cinta sekali kepada anak ini. Ada potensi kalau anak ini besar, anak ini nanti mempengaruhi orang tuanya untuk murtad. Keempat, Allah janjikan Allah akan ganti dengan anak yang lebih baik. Bahkan dan menghasilkan keturunan juga akan lebih baik. Keenam, ini yang paling pokok. Nabiullah Khadir melakukan itu bukan atas kehendak nafsu beliau, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, apa bedanya kejadian ini dengan kejadian yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail?
Apa bedanya? Nabiullah Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Sama-sama diperintah dan sama-sama nyembelih. Tuh. Membunuh itu kan memang tidak boleh, cuma yang dirahmati Allah. Membunuh itu memang tidak boleh. Tapi masalahnya Nabiullah Ibrahim membunuh Ismail itu karena diperintah. Begitu juga Khadir membunuh anak ini juga karena diperintah. Dan selalu yang diperintahkan Allah pasti maslahat. Satu, anak ini belum balik, dosanya belum dihitung, ya kan? Daripada dia besar nanti memiliki dosa lebih banyak dan kemudian membuat orang tuanya kufur, maka dihabisi sekarang, kemudian diganti dengan yang lebih baik. Dan cuma yang dirahmati Allah, maslahatnya jauh lebih besar. Sehingga ketika kemudian itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada urusan. Karena diperintah. Kata Nabiullah Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Kalau bapak ibu bisa menganggap wajar dengan kisahnya Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa bapak ibu tidak bisa menganggap wajar kisah ini? Apa bedanya? Saya mau tanya, apa bedanya? Nabiullah Ibrahim yang menyembelih Ismail alaihissalam dengan Nabiullah Khadir yang kemudian membunuh anak ini. Bedanya apa? Sama. Sudah terlanjur dibunuh. Kalau Nabiullah Ismail tidak terlanjur dibunuh. Tapi apakah kemudian Ibrahim tahu bahwa itu akan diganti? Kan tidak tahu. Jadi di awal semua niatnya sudah membunuh. Di awal niatnya sudah membunuh. Tapi semua punya backing, bahasa kita. Semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya takdirnya. Allah punya takdirnya. Sehingga cuma yang dirahmati Allah, ketika kemudian Nabiullah Musa mengetahui itu, kata Nabiullah Musa, oh begitu. Itu. Kemudian yang ketiga, wa ammal jidar, kata Nabiullah Khidir alaihissalam, sementara dinding yang kemudian aku renovasi, aku perbaiki itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding rumah itu milik dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah dinding itu ada harta warisan mereka, peninggalan ayah mereka. Wa kana abuhuma salihah. Ini yang menarik. Dan ayah dari kedua anak itu adalah orang salih. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Tuhanmu menginginkan agar dua anak ini besar dulu, mereka dewasa dulu, baru kemudian nanti mereka bisa ngambil harta warisan yang ada di bawah tanah itu. Maka kemudian aku tegakkan kembali agar tidak roboh, karena kalau roboh ada potensi diambil orang. Coba Bapak bayangkan bahwa ternyata ini pelajaran besar buat kita, terutama para ayah, bahwa pertama, karena ayahnya salih, itu ternyata menjadi penyebab, menjadi wasilah Allah melindungi anaknya. Ya kan? Kalau harta warisan saja dilindungi, bukankah anaknya juga pasti dilindungi? Lebih penting mana, harta warisan atau anaknya? Anaknya. Jadi ketika ayah itu salih, orang tua itu salih, orang tua itu baik, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi tameng paling efektif agar Allah juga ikut terlibat mengawasi anak-anak kita. Hari ini kita akan hidup di zaman di mana mengawasi anak itu kan bukan hanya sekedar anak ada di rumah, anak bisa dilihat, anak hidup serumah dengan kita, anak dekat dengan kita, kan bukan itu. Karena anak berada di kamar pun dia punya potensi melakukan dosa. Bahkan anak makan sama kita sambil kemudian pegang handphonenya, dia punya potensi juga melakukan dosa, walaupun dia ada di depan mata kita. Ya kan? Bahkan anak hidup dengan kita, serumah dengan kita, kadang bikin sumpek rumah kita.
Setiap hari marah terus. Salah terus kita sebagai ayah, salah terus kita sebagai ibu. Kita berada pada zaman di mana pengawasan anak bukan soal bisa dilihat atau tidak, dekat atau jauh. Tapi pengawasan anak hari ini lebih kepada apakah anak kita diawasi Allah atau tidak. Mereka merasa dilindungi oleh Allah atau tidak. Karena anak itu jemaah dirahmati Allah, kalau sudah Allah ikut mengawasi, Allah ikut melindungi, dia dekat sama kita, dia jauh sama kita, tetap dia akan paham mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau Allah sudah tidak mau mengawasi anak kita, tidak mau melindungi anak kita, dekat sama kita, dia tetap akan bikin dosa. Dan salah satu cara agar Allah ikut terlibat melindungi anak kita adalah kita harus jadi orang tua yang salih. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak yatim itu salih. Itu yang membuat akhirnya Allah ikut menjaga hartanya. Itu yang membuat akhirnya Allah ikut melindungi hartanya. Kalau hartanya saja dilindungi, apalagi anaknya. Jadi jemaah dirahmati Allah, dalam ilmu parenting itu soal teknis itu soal belakangan. Tapi yang penting adalah sedekat apa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya sudah dekat, Allah akan ikut melindungi anak-anak kita. Allah akan ikut melindungi. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak itu salih, itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap ketaatan kita, setiap kesolihan kita, setiap amal baik yang kita lakukan itu punya efek sama anak-anak kita. Pasti punya efek. Kalau kita banyak amal salihnya, insya Allah juga punya efek sama anak kita. Begitu juga kalau kita banyak maksiatnya, insya Allah juga punya efek sama anak kita. Bapak kalau baca tafsirnya, terutama Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya atau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika beliau menjelaskan tentang peristiwa 3 pesan Khadir ini, beliau mengatakan ketika kalimat wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak itu adalah orang salih, itu Imam Ibnu Katsir menukil dari pendapat sebagian tafsir, ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa yang disebut ab itu, ayah itu adalah al-ab as-sabi, ayah yang ketujuh. Bapak tahu ayah yang ketujuh itu maksudnya apa? Ayah, kakek, terus buyut, terus itu sampai nomor 7. Jadi kebaikan ayah yang nomor 7 itu ternyata masih punya efek pada anak yang nomor 7, pada keturunan yang nomor 7. Coba bayangkan. Kalau hari ini antum kemudian melihat ada anak orang biasa tiba-tiba jadi ulama besar, jadi orang berpengaruh luar biasa. Itu nanti kalau kita kemudian nge-trace, nge-tracking siapa keturunan-keturunan di atasnya, bisa jadi keturunan di atasnya dulu memang adalah orang berpengaruh, orang yang kebaikannya luar biasa. Wa kana abuhuma salihah, kata sebagian ahli tafsir itu al-ab as-sabi, ayah yang ketujuh. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, al-ab al-ashir, ayah yang ke-10. Itu sangat mungkin. Kalau kita membaca, mengurut ya. Karena saya memang spesialis di sirah Anbiya, itu kalau kita mengurut contoh katakanlah. Nabiullah Ismail alaihissalam, itu sampai akhirnya menghasilkan baginda Rasul. Itu ada efek Ismail alaihissalam. Walaupun sudah berkali-kali itu. Bahkan kalau kita tahu Nabiullah Hud alaihissalam, itu dari Nabiullah Nuh alaihissalam, itu perlu 8 generasi. Dan ketika lahir Nabiullah Hud, pasti ada efek pengaruh kebaikan Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu. Saya pernah satu waktu di mungkin 2014-2015, lupa saya. Tapi dulu pernah di tempat kami itu mengundang seorang Najah namanya. Saya sering mengulang-ulang kisah ini. Najah itu, Bapak tahu Najah? Adik-adik mungkin paham. Najah, anak kecil yang hafal Quran tapi lumpuh, punya keterbatasan,
kemudian bahasanya juga tidak jelas, tertatih-tatih, tapi kalau urusan Quran dia luar biasa, hafal Quran sak ayat-ayatnya, sak halamannya, sak terjemahnya, dibolak-balik dia bisa. Itu ibunya pernah datang ke sini, sekarang ibunya sudah meninggal. Waktu yang di tempat kami itu dia yang menjelaskan ibunya. Ibunya bilang begini, kami itu, saya dengan bapak, ayahnya Najah, itu tidak ada di antara kami yang orang pesantren. Kami bukan orang agamis, kami orang biasa saja. Saya ibu rumah tangga, kemudian ayahnya Najah itu pegawai perbankan syariah di Lombok. Ketika kemudian Allah memberikan kami anak seperti Najah yang saat ini, kami kok yakin sekali, tapi dulu kami pernah memiliki buyut yang dia adalah tuan guru di Lombok. Dan kami masih meyakini bahwa pengaruh dari kebaikan beliau itu akhirnya sampai juga di Najah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, setiap kebaikan kita itu investasi buat anak-anak kita, buat dzurriyyah kita, bukan hanya anak kita sekarang. Bukan hanya anak kita sekarang, tapi dzurriyyah kita ke bawah juga akan merasakan kebaikan kita. Maka pikir-pikir kalau mau bikin maksiat, karena maksiat kita juga akan juga punya efek kepada anak-anak kita. Kebaikan kita itu berefek luar biasa, berefek luar biasa. Apalagi kalau kita paham tentang ilmu nasab begitu, tentang silsilah begitu, kita akan mendapati bahwa hari ini kalau ada anak yang kemudian besar, punya pengaruh, ulama luar biasa, ilmunya luar biasa, coba tracking siapa orang-orang di atasnya. Kita ini kan lemah urusan begitu. Paling kita taunya bapak kita, kakek kita, buyut kita, setelah itu selesai. Agak susah mencari ke atasnya. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, setiap kebaikan kita itu ada efeknya. Ya. Jadi kalau urusan ilmu parenting itu mestinya ini yang paling didulukan. Bahwa kedekatan seorang ayah pada Allah, kedekatan seorang ibu kepada Allah punya peran penting dalam membentuk kesalihan anak. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak. Kalimat wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta warisan keduanya. Para sebagian ahli tafsir mengatakan kanz itu artinya adalah peti yang terbuat dari emas. Jadi yang tersimpan di bawah dinding itu adalah peti yang terbuat dari emas. Tetapi ada sebagian yang lain mengatakan bahwa yang tersimpan di bawah peti itu, di bawah dinding itu adalah sahifah atau lembaran, warokoh, lembaran-lembaran yang berisi ilmu. Maka kemudian para ahli tafsir membuat irisan pada dua kalimat ini, dua pendapat ini, dengan mengatakan bahwa irisannya adalah bahwa di bawah dinding itu ada peti yang terbuat dari emas. Di dalam peti itu ada lembaran-lembaran yang isinya ilmu. Lembaran-lembaran yang isinya ilmu. Apa maksudnya? Cuma dirahmati Allah. Maksudnya adalah meninggalkan harta warisan kepada anak-anak kita tidak cukup hanya soal harta, tapi juga dibekali dengan ilmu. Karena kalau kita fokus menyiapkan harta, maka bisa jadi harta warisan adalah malapetaka bagi anak-anak kita. Betapa banyak hari ini anak yang tidak saling sapa, anak yang saling membunuh hanya gara-gara memperebutkan harta warisan. Kenapa? Karena mereka tidak disiapkan juga ilmu. Maka siapkan harta, siapkan juga ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf saya tidak bisa ikut berjamaah, nanti saya sekalian jamaah di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang salih-salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.